juga yang saya banggakan MC kita. Iya. Tolong guru ini diperhatikan ini. Ya, dimusyawarahkan ini. Amplopnya. Saya gemeteran dapat MC ini. Sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Bapak, para ibu sekalian, ini maulid tapi suasananya serem ini. Pada ngantuk apa lapar? Lapar. Kalau maulid makan dari rumah, Bu, kenyangin. Kan kita mau bersenang-senang di sini, mau bergembira. Jangan lapar. Jangan ngarepin nasi dari sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil isnin, qala dzaka yaumun wulidtu fihi. Wa qala aidan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati bersama sahibul bait, tuan rumah, guru kita bersama, engkong Al-Mukarram Bapak Ustadz Mulyadi beserta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimudahkan urusan dan rezekinya. Amin Allahumma amin. Burung aja gembira. Yang kita hormati bersama sahibul wilayah RT 09 RW 12, orang tua kita Bapak Suranto beserta jajaran pengurus yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Akhinal kiram wal mukarram, guru kita Bapak Ustadz Yaya Rukmana. Akhiral kiram wal mukarram, guru kita Bapak Ustadz Saiful Bahri.
dan juga yang kita hormati bersama para sesepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati rekan seperjuangan saya Bapak Atin Supriyadi beserta keluarganya, juga yang saya hormati Bapak Suwarno, yang saya hormati Bapak Sugeng, yang saya hormati Bapak Galih, yang saya hormati rekan saya Bapak Bambang Hermianto, dan juga para sesepuh lainnya yang memang wajahnya udah pada sepuh, jadi nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Doain Pak, Ibu, orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur, panjang umur untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian, juga yang saya banggakan MC kita. Iya, tolong guru ini diperhatikan ini, ya, dimusyawarahkan ini amplopnya. Saya gemeteran dapat MC kayak begini nih, ya kayak ceramah di hotel kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada malam hari ini kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan majelis kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan alam Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para hadirin sekalian, sudah jam 11 kurang tengah 10. Kelihatannya udah pada ngantuk. Sebenarnya tadi sudah cukup Pak ya, kita dengerin tausiah dari Al-Makarom Ananda Haikal. Tadi udah ceramah ya, bagus. Haikal tinggal ditingkatin lagi semangatnya ya. Mungkin karena di sini yang datang pada tua gitu ya. Ya, dia yang paling kecil sendiri, jadi grogi Ibu sekalian. Ya, boleh tepuk tangan lagi buat Haikal ya. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru muqaddimah Bu. Saya malam hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan peringatan Maulid ini. Biasanya kalau saya tausiah, saya ngikutin tema. Kita lihat dulu tema kita malam hari ini. Tuh, mas. Temanya nggak ada Bu. Jadi kita udahan aja udah. Jadi yang saya mau bicarakan Bu, ada 4 hal. Yang pertama berkenaan dengan hukum, lalu adab, akhlak. 3 aja dah. Ya 3 aja. Masing-masing selama 1 jam ini, hukum 1 jam, adab 1 jam, akhlak 1 jam, berarti 3 jam. Ya selesai kita jam 12. Sanggup Bu? Sanggup Pak? Bu, sanggup nggak? Masih seneng nggak Maulid Nabi? Masih gembira nggak dengan Maulid Nabi? Bu, ya Allah, Pak gembira terus ya Pak, karena tidak ada kenikmatan yang luar biasa kecuali dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala ngingetin kita dalam surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan ya Muhammad, dengan fadilah, dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa bidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, bergembiralah kalian. Bu, apa yang diperintah oleh Allah untuk kita bergembira di sini adalah karunia Allah, fadilah
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Bu? Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat. Dan rahmat yang paling tinggi adalah dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus gembira, Bu. Jangan ada yang sedih, Pak Medi, ya Allah tuh wajahnya. Datang maulid masih mikirin yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini berkah, Pak, ya. Rezekinya lancar insya Allah, ya. Terus kalau udah lancar jangan lupa ke rumah saya. Main. Bapak Ibu para jemaah sekalian, sebentar lagi ya, saya nggak lama-lama, saya bikin aturan dulu nih, karena dari tadi saya lihat sepi ini jamaah. Bu, Ibu kalau datang maulid, jangan lupa hak Rasulullah diberikan. Apa hak Rasulullah? Ketika disebut nama beliau, kita sama-sama bersolawat. Jangan diem aja. Waktu sholawat yang bersolawat beliau doang nih, guru kita, yang lain pada diam. Jangan main-main sama sholawat, Pak. Sebelum datangnya bulan Ramadan, malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah, Pak. Ngapain tuh malaikat Jibril menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa malaikat Jibril? Buhtun, celaka. Dalam bahasa Arab, celaka itu ada dua. Yang pertama bu'dun, yang kedua wail. Kalau wail itu tingkat celakanya masih kecil, Pak. Ya, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Wail itu masih kecil, Pak, tingkat kecelakaannya. Tapi kalau sudah Nabi sebutkan bu'dun, itu udah celaka yang luar biasa, Pak. Udah di atas celaka yang paling celaka. Bu'dun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang celaka dan paling celaka? Liman zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yaitu orang yang celaka, yang paling celaka adalah orang yang apabila disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak berselawat kepada dia, beliau diam aja, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, yang datang 100, yang jawab 10. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Frekuensinya ditahan, Pak, seperti ini terus ya. Kalau disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim, begitu, Pak. Kenapa? Celaka, kata Nabi. Kalau celaka biasa enak, ini celaka luar biasa, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan seneng, ya. Jangan terlalu bangga datang maulid Nabi kalau hak Nabi tidak diberikan. Hak Nabi yang paling utama, karena maulid Nabi ini milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya pesan kepada para panitia maulid, Pak, di mana aja bikin spanduk di depan kalau ngadain maulid. Ya, selamat datang para Rasulullah. Jangan lupa berselawat apabila nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Tuh, Ibu udah maulid berapa kali nih? Ya, di Bahrul Ulum udah. Pak Wahab datang nggak, Pak Wahab? Alhamdulillah. Paling depan Pak Wahab ya. Iya, kalau belakang nggak kebagian. Ya, di Miftahul Jannah pimpinan beliau ada juga. Sudah dilaksanakan, datang semua. Bu, cuma saya pesen
Kalau habis maulid, ya pulang jangan tangan kosong, harus ada yang dibawa dari hasil maulid. Ya, bukan bingkisan, bukan snack, bukan besek. Ini yang paling utama begitu, ya. Pak, jangan makan kita ntar makan di tempat maulid aja. Kalau perlu bawa plastik. Bukan itu yang dibawa, hikmah maulid Nabi yang dibawa dan berikan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka kita, Pak. Jangan main-main sama sholawat. Ya. Jadi kalau Bapak mendatangi majlis maulid, berarti di situ nanti akan banyak disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu harus siap dengan jawaban-jawaban sholawat. Karena hak itu hak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh udah mukadimahnya gitu ya. Sekarang masuk isinya. Bu, ibu datang ke sini yakin nggak dengan maulid Nabi? Itu pertanyaannya. Ini masuk kepada hukum. Karena banyak yang nanya sama saya, Pak Sugeng, apa hukum maulid? Dan sekarang banyak saudara-saudara kita yang pikirannya sudah terpengaruh. Dulu seneng maulid, sekarang udah nggak seneng, Pak. Dulu seneng yasinan, sekarang udah nggak seneng. Dulu seneng tahlilan, sekarang udah nggak seneng. Maka saya pesan, Pak, kalau setiap melaksanakan ibadah harus didasari dengan ilmu. Ini pentingnya ngaji, bukan asal ngaji. Jelas sekalian? Jelas, Pak? Saya marah-marah malam hari ini lah. Habis Pak Sugeng juga dari itu cemberut aja mukanya. Tuh kan. Ya Bu, apa hukum maulid Nabi? Maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Pak, maulid apa maulud? Tuh. Kalau kita bicara hukum, Pak, harus tahu definisinya dulu, baru bicara hukum. Jangan sembarangan. Maulid itu adalah hari kelahiran. Maulud sosok yang dilahirkan. Kalau dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulidin Nabi berarti hari kelahiran Nabi. Maulidun Nabi berarti sosok yang dilahirkan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ketahuin dulu itu, Pak. Ya, jadi maulid adalah memperingati hari kelahiran, maulud sosok yang dilahirkan. Baru kita cari turunan hukumnya. Jelas sekalian. Pak Yitno lahir bulan apa? Pak Yitno lahir. Apa hukumnya? Enggak ada hukumnya, terserah beliau. Terserah Allah mau ngelahirin Pak Yitno kapan aja, Pak. Jelas, Pak? Pak Galih kapan? Terserah Pak Galih. Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Ya, maulud yang dilahirkan, mau yang dilahirkan Pak Nana, yang mau dilahirkan Pak Bambang, itu urusan Allah, Pak. Betul nggak? Urusan Allah. Kalau maulud Nabi, berarti Nabi yang dilahirkan. Nggak suka dengan maulud, berarti nggak suka dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Pak. Kalau sudah tahu definisinya, kita nggak main-main dengan hukum. Jelas, Pak? Ya, siapapun yang nggak suka maulid Nabi berarti nggak suka dengan kelahiran Nabi. Siapa yang nggak suka dengan maulud berarti nggak suka dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati, Pak. Ya, Nabi pernah ditanya, Pak. Su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an shaumi yaumil Isnin. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Ada ibu yang puasa, sering puasa hari Senin, ada sini, Pak, Bu, ada yang senang puasa Senin Kemis? Yang gendut jangan ngaku. Ya, makan mulu kerjanya, gimana puasa Senin Kemis? Ya. Jadi Nabi pernah ditanya, Pak, kenapa Nabi puasa hari Senin? Beliau menjawab,
dzaka yaumun wulidtu fi. Karena aku dilahirkan pada hari Senin. Jadi yang maulid pertama itu Rasulullah, Pak. Sahibul maulid itu Rasulullah. Beliau merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Itu juga namanya maulid. Lah kita merayakan maulid dengan sama-sama kumpul dalam satu majlis, kita baca sholawat, kita baca kisah Nabi, kita makan bersama kalau ada yang bisa dimakan, kita berzikir, berdoa dengan mendengarkan tausiah. Semuanya baik, semua ada dalilnya. Jadi kalau ada yang bilang maulid ini bid'ah, salah. Di mana bid'ahnya? Saya tanya, di mana? Maulid bid'ahnya di mana? Siapa yang melarang salawat? Siapa yang melarang berzikir? Siapa yang melarang pembacaan maulid Nabi? Siapa yang melarang orang memberikan nasihat? Nggak ada. Jelas sekalian. Nah, maka guru dan semuanya harus tetap semangat. Ya, tanamkan maulid dalam hati kita, bukan hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi juga di setiap detik, di setiap langkah kita. Tanamkan terus, simpan terus kelahiran Nabi pada hati kita. Supaya apa? Supaya kita semakin cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Pak, yang terakhir, yang saya bilang pulang maulid itu harus bawa bekal. Jangan sampai bapak ibu datang maulid begitu, pulang begitu. Pak Gali datang maulid begitu, pulang begitu. Nggak ada perubahannya sama sekali. Harusnya setelah pulang maulid harus ada perubahan yang baik anak kita, Pak. Yang dulu nggak seneng salawat jadi seneng salawat. Yang dulu nggak seneng sedekah jadi seneng sedekah. Jadi harus ada kebaikan yang dibawa pulang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, pada suatu kali bersumpah kepada Allah, dan ini yang harus Bapak bawa pulang. Apa sumpahnya? Wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Demi Allah nggak beriman. Bukan cuma sekali, Pak Medi. Rasulullah bilang 3 kali, Pak. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman. Sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapa orang yang nggak beriman? Jangan-jangan kita, Pak Wahab. Siapa yang nggak beriman? Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang nggak beriman adalah orang yang tetangganya nggak betah, yang tetangganya nggak kerasan, yang tetangganya sampai pindah dari tempat tinggalnya karena keburukan tingkah laku kita, karena jahatnya kita kepada tetangga. Ada enggak, Pak, di sini? Pak RT harus saya tanya. Ada enggak tetangga kita yang pindah karena perbuatan tetangga kita? Hati-hati, Pak. Bu, hati-hati. Jangan sampai tetangga enggak kerasan, Pak. Jangan sampai tetangga sakit hatinya, enggak mau keluar rumah karena perbuatan jahat kita kepada tetangga. Kata Nabi, enggak beriman tetangga seperti itu. Tanya pada diri sendiri, begitu enggak kita sebagai tetangga? Ada enggak tetangga yang dia takut dengan kita? Ada enggak tetangga yang merasa tersakiti dengan kita? Ada enggak? Kalau enggak ada, enggak beriman kita. Rasulullah bersumpah sampai 3 kali, Pak. Terus saya lihat ada sahabat Nabi ngadu, Pak Wahab, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya wanita itu. Ibu tolong dengerin. Ini yang diceritain Nabi perempuan. Inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan. Apa itu? Taqumul lail. Dia tiap malam nggak pernah berhenti sholat. Dia qiyamul lail terus tiap malam tuh perempuan, kata sahabat.
Wa tasummun nahar, kemudian di siang harinya dia selalu berpuasa. Malam dia sholat, siang berpuasa. Wa tasaddaqu, dan gak pernah berhenti itu perempuan bersedekah. Wa tughziranaha bilisaniha, tetapi tetangganya, ingat Pak, tetapi tetangganya tersakiti dengan lisannya. Bu, Pak Medi, halo. Kenapa Rasulullah di sini memberikan contoh inna fulana? Kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Pak Dadan, kenapa perempuan Nabi kasih contoh Pak Galih? Terbongkar rahasianya. Ternyata perempuan memang mulutnya Pak yang gak bisa ditahan. Betul gak Pak? Mulut perempuan gak bisa ditahan. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Ibu, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar anduan dari para sahabat? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fiha, nggak ada kebaikan buat dia. Padahal malamnya dia sholat, siangnya dia puasa, nggak pernah berhenti, sodakohnya jalan terus. Tapi kata Nabi, la khaira fiha, nggak ada kebaikan buat dia. Sayang nggak Bu? Sayang nggak Bu? Ya Allah, malam sholat nggak pernah berhenti, puasa nggak pernah berhenti, siangnya sedekah nggak berhenti. Tapi kata Nabi, nggak ada kebaikan sama dia. Pak, nol. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya min ahli nar, dia perempuan itu adalah ahli neraka. Tuh Pak Medi, periksa ibu di rumah, ada nggak tetangga yang tersakiti dengan lisan ibu? Tapi bapak para jemaah sekalian, hadis ini ditujukan kepada perempuan tapi berlaku untuk kita semua. Yuk sama-sama koreksi. Ada nggak tetangga kita yang dia nggak betah karena lisan kita, nggak pernah betah dengan kita? Lisan kita mingkem Pak Guru, lisan kita diam, tapi status di WA jalan terus, ngatain tetangga. Tetangga kan baca. Kita kalau bikin status WA biar dilihat sendiri apa biar lihat orang lain? Lihat orang lain pasti itu. Kalau bikin status di WA kan biar dibaca, iya kan? Iya, sampai Bismillahirrahmanirrahim, biar dia baca, biar tahu rasa dia. Amin ya robbal alamin. Kan kalau bikin status biar orang baca Pak, iya kan? Kita nggak bisa ngomongin dengan lisan kita, ditulis di WA Pak, dia baca tuh tetangga tersakiti juga. Ya Allah, ini Quran ya. Tersakiti juga tuh tetangga dengan WA kita, dengan status kita. Pak, sia-sia ibadah kita, capek gitu, nggak ada kebaikan buat kita Pak. Saya sering baca status WA, bahwa Pak semua kan nomornya ada mas saya, ibu juga ada, ya semuanya ada. Pak Medi doang yang nggak ada. Takut kali Pak Medi mas saya, takut dibaca statusnya. Ibu sekalian ya. Jadi ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Pak. Kita kan sama-sama tetangga nih, saya tetangga dengan Pak Atin, tetangga dengan Ustadz, kita semua tetangga, kita saling nasihatin. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori tetangga yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang nggak beriman, yang ibadah kita ditolak oleh Allah, bahkan kita dimasukkan ke dalam orang yang ahli neraka. Ayo sama-sama koreksi Pak. Ini yang harus ibu bawa pulang nih sampai rumah nih. Pak, bawa pulang nasihat Rasulullah ini. Ayo bawa pulang. Periksa masing-masing keluarga kita. Ada nggak tetangga yang tersakiti dengan lisan kita?
Ada nggak tetangga yang jual rumah karena dia nggak betah dengar ocehan kita? Ada nggak tetangga yang dia nggak berani keluar karena omongan kita? Hati-hati Pak. Tapi saya yakin guru, ya saya yakin ini kan semuanya jamaah Nurul Fikri. Ya mudah-mudahan kita semua berakhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.